Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitab wa lam yunzil wajah wa yunzil bil bashar shadidan min al-wali wa syurul mu'minin alladzi ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin wa jumlatul mukminin sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya kita dimudahkan untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju rumahnya dalam upaya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai kalian orang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat nikmat Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah kepada kalian. Tinggalkan sejenak urusan dunia kalian yang itu jauh lebih baik kalau kalian mengetahui. Alhamdulillah kita sudah melihat Allah berkumpul wa syuhba fitorik amrul kadir. Perkumpulan seperti ini di dalam kita menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah penting. Oleh karenanya, jangan sampai kumpulnya kita pada siang hari ini, duduk sibuknya kita hanya sebatas ad-din at-taklif, hanya menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Tapi kita jadikan kumpulnya kita pada siang hari ini, kita bangun keyakinan seyakin-yakinnya, karena kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan persiapan diri kita. Abu Darda mengatakan, man amina min su'il khotimah wallah mata ala su'il khotimah. Barang siapa yang merasa aman hari ini dari kematian yang su'il khotimah, merasa kuat, merasa sehat, udah punya harta, diberikan kekuasaan jabatan, sudah enak bersama keluarganya, bersama anaknya, tidak mau lagi tidak datang ke majelis taklim, tidak mau bayar di soleh, kumpul dengan orang-orang soleh, jauh dari masjid, sudah merasa aman dia. Maka inilah alamatul husnul khatimah, tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karenanya kita persiapkan pertemuan kita pada hari ini. Perjalanan ini masih teramat panjang. Sebelum Allah mengatakan wa ilaika turja'un, kembali kepada Allah, kita ini harus diuji dulu. Perjalanan kita hari ini diuji dengan kualitas ujian yang berbeda. Baru kita diambil sakratul maut, ruh kita oleh malaikat Israel. Setelah itu kita kembalikan ruh kita, apakah kita orang baik di ilmiyin atau kita orang buruk yang durhaka di sijin. Selesai sampai itu tidak, ternyata fitnah itu masih akan
terus berkelanjutan, yaitu fitnah kubur. Oleh karena ayat mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, kamu pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kamu akan diuji. Ternyata ujian itu bukan hanya di dunia, tapi fitnah ujian itu ada di alam kubur. Selesai tidak? Masih ada, kita menunggu yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Kita masih pada masyar, kita akan dihisab, kita akan dimizan ketimbang, kita akan syirat, baru kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi raji'un. Ini perjalanan ini masih belum ada apa-apa dengan usia kita yang 50, usia kita yang 60 masih panjang. Pertanyaannya, kira-kira apa yang mau kita bawa ketika kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan fa inna khairaz zadi taqwa, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang terbaik, amal yang membuat Allah tersenyum, Allah ridho, Allah bangga pada kita hamba-hambanya, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada sahabat yang berani bertanya, memberanikan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali ahabullah. Ya Rasulullah, amalan apa yang membuat Allah tersenyum, Allah bangga, Allah ridho, Allah cinta kepada kita? Lalu Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salatlah kalian di awal waktu. Awal waktu ridwanullah. Di awal waktu ada ridwan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat tergantung kualitas ibadah sholat kita. Allah mengancam orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Allah mengatakan ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang-orang yang tertutup akalnya, tidak bisa melihat nikmat Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah kepadanya yang begitu besar, sehingga dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengingkari kejumpaan Allah dengan cara ibadah sholat. Maka kebaikannya di dunia, dia menafkahi untuk anak dan istrinya, ibadah sosialnya kepada orang lain, itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat mereka yang meninggalkan sholat tidak pakai ditimbang lagi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, langsung dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya timbangan di akhirat adalah ibadah sholat kita. Jangan dimulakan Allah. Ternyata Allah pun mengancam orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Oleh karena tafsir Ibnu Katsir mengatakan ada 3 tafsirnya. Yang pertama adalah inda waqta, mereka lalai kepada waktunya. Waktu azan sudah masuk, muadzin sudah berkumandang, padahal ada kesempatan, keadaannya pun sehat, asalnya bismi, tapi seolah-olah panggilan muadzin adalah hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa taala tidak dihiraukan. Kalau udah hal seperti ini terjadi pada diri kita, mari kita lawan rasa malas. Kita bertengkar dengan iblis, kita bertarung dengan setan. Kita ingat nikmat Allah kepada kita begitu besar. Bergegaslah akan perintahnya. Warka'u ma'ar-raki'in, kamu berrukulah dengan cara berjamaah, mensucikan aku, mengagungkan aku, membesarkan aku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baru semalam Abu Nafiddin Kiai Sa'adi Al-Batawi, pemimpin Majelis Zikir Asal Maliki, mengatakan Allah tersenyum mereka yang beribadah secara berjamaah bersama-sama, baik ibadah vertikal ataupun ibadah horizontal, baik hablum minallah ataupun hablum minannas. Yang kedua, mereka indal qalbi,
mereka yang lalai kepada hatinya, mereka sholat tapi tidak paham apa yang dibacanya, mereka sholat tapi tidak paham apa yang dilakukannya dalam rukun fi'linya, dalam rukun qaulinya. Oleh karenanya menuntut ilmu ini kedudukannya lebih tinggi daripada sholat. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman, ya Ali, ud'u ilallah, wahai Ali, kenalkan dia kepada Allah, ajarkan dia ilmu al-ilmu minal khalqil haq. Kalau sudah faidah arfu, kalau mereka sudah paham ilmunya, sudah mengenal siapa yang ditaatinya, sudah mengetahui siapa yang disembahnya, fa'muruhum bisolah, baru perintahkan mereka untuk sholat. Oleh karena saya meragukan orang-orang yang rajin sholat tapi dia tidak ke taklim, dia malah menuntut ilmu, dia tidak mau berkumpul sama orang-orang soleh, saya meragukan sholatnya. Karena Allah bukan mandang sujud kita, Allah tidak pandang ruku kita, walakin dia juru ila qulubikum. Yang Allah pandang adalah qalbu kita. La salatan illa bi hudil qalbi. Tidaklah orang itu dikatakan sholat kecuali dengan kehadiran hati. Yang ketiga, idan amal, mereka yang lalai dalam amalnya, mereka rusak ibadah sholatnya, rajin sholat wajibnya, rajin sholat sunnahnya, dia tapi sombong kepada manusia, dia dengki, dia bakhil, punya harta, tapi tidak mau membantu anak fakir miskin dan anak yatim. Pembangunan masjid, Allah sangat murka hal yang seperti ini. Karena hakikat ibadah sholat adalah idza kharajtu minal masjid. Kita sudah keluar dari masjid, kita bawa nilai-nilai sholat kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada lingkungan kita, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negeri kita. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua kata Nabi, ibadah yang Allah tersenyum, Allah cinta adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini Allah bangga. Allah mengatakan wa man rabbuka laka billah wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Dalam tanah supaya ini hadis Nabi mengatakan qala wafibat itu arba'ina yawman nutfah. Allah menciptakan kita 40 hari dalam keadaan sperma, lalu 40 hari dalam keadaan darah, 40 hari dalam keadaan daging, lalu 4 bulan itu terjadi, Allah meniupkan ruhnya, memutus malaikatnya, meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Baru di situ ada kodok yang tumbuh dicatat, amaluhu, ajaluhu, rizku, sayyid atau sayyidun. Ajal kita, amal kita, rezeki kita, bahagia kita di dunia dan akhirat, surga neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Oleh karena ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dia sangat rajin. Malaikat datang kepadanya, wahai Tuhan saya, mengapa kamu sangat rajin ibadah dan berbuat baik? Padahal kodok kamu di Lauhul Mahfuz, kamu sudah tercatat sebagai ahli neraka. Belum capek-capek kamu. Apa jawaban Tuhan saya? Wahai malaikat, surga dan neraka bukanlah wewenangku. Aku hanya tugasku beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu jawaban ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan saya. Lalu Allah mengatakan, wahai malaikat, sampaikan kepadanya, karena tulus dan ikhlasnya kodoknya berubah menjadi penghuni surga. Lalu malaikat pun menyampaikan kepada Tuhan saya, wahai Tuhan saya, karena keikhlasanmu, karena ketulusanmu, Allah merubah kodoknya ketetapanmu. Yang tadinya engkau sebagai penghuni neraka, Allah mengganti sebagai penghuni surga. Apa jawaban? Wahai malaikat, lagi-lagi surga dan neraka bukan urusanku. Tugasku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu, kalau Allah memang ridho kepadaku, lalu perbuatan apa yang membuat Allah murka kepadaku? Lalu mereka menjawab, wahai Tuhan saya, ingatkah engkau ketika usiamu 15 tahun, ibumu memanggilmu Aziz, tetapi ketika engkau dipanggil, engkau pura-pura tidur. Inilah yang membuat Allah murka kepadamu. Jangan dimulakan Allah, kalau tidurnya aja Allah murka,
Apalagi kalau kita berani melawan orang tua kita, tidak peduli kepada orang tua kita. Oleh karenanya, setelah terjadi seperti ini, Tuhan saya senantiasa berdakwahnya tentang taat kepada kedua orang tua. Yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada alasan, tidak ada ruang, tidak ada celah untuk kita tidak taat. Seburuk apapun keadaan dan kondisinya orang tua kita, setidak baik apapun perilakunya dan ibadahnya, tidak ada alasan kita tidak taat kepada orang tua kita, kecuali orang tua kita mengajak kepada kita kekafiran dan kemusyrikan. Allah mengatakan, "Man lam yashkur linnas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, pandanglah, ingatlah wajah orang tua kita lelahnya, mengandung dengan susah payah, wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan, melahirkan tetesan keringat, tetesan darah, nyawa taruhannya. Lihatlah tangan lembutnya di saat kita belum bisa makan sendiri, orang tua kita yang memberi kita makan. Lihat kotorannya siapa yang membersihkan, langkah kakinya nggak tahu kemana. Yang penting anaknya bisa makan, anaknya bisa sekolah, anaknya bisa tinggal di rumah dengan nyaman. Inilah orang tua kita. Oleh karenanya, jangan-jangan hidup kita hari ini tenang, hidup kita hari ini cukup, hidup kita hari ini mudah ibadah berbuat baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena doa orang tua kita, karena ketaatan kedua orang tua kita. Allah mengatakan, "Idza utitu raditu wa idza raditu baraktu." Kalau seandainya hambaku sudah taat, aku akan ridho. Seandainya aku sudah ridho, maka hambaku akan aku berkahi. Laisa li barakati nihayah. Keberkahan ini tidak ada ujungnya, bisa dirasakan oleh anak cucunya dan setelah kematiannya. Jangan dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, apa yang membuat Allah ridho kepada kita, yang membuatnya ridho adalah jihad fisabilillah. Jihad ini bukan hanya kita berperang secara fisik, bahkan kita menuntut ilmu. Mana kalau dia talabul ilmi bahwa fisabilillah hatta dia. Orang yang keluar menuntut ilmu dari rumahnya dianggap jihad fisabilillah sampai dia datang kembali. Bahkan ulama mengatakan al-jihadu jahdul wajudi. Jihad ini adalah ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjuang. Ini makna jihad. Ketika kita diberikan ujian dari Allah, kita berjuang. Oleh karena Rasul mengatakan la yuzilu bil mu'mini aw mu'minat fi nafsihi wa fi malihi wa fi auladihi. Senantiasa kalian pasti akan diuji oleh diri kalian sendiri. Pertama, diuji oleh kesehatan kita. Ini Pak, kita diuji oleh sakit kita. Oleh karenanya, sehat ini adalah milik Allah dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita kembalikannya dengan terpaksa atau sukarela? Karena Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari surga itu dipaksa Allah mengancam dulu. Ketika Nabi Adam menyembah pada Allah, dipisahkan dari surga. Ketika Nabi Adam begitu cinta dengan masjid Allah, dipisahkan satu di Arab, satu di India. Oleh karenanya, jangan sampai kita dipisahkan dari kesehatan kita, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sehat, kita lalai, kita lupa kepada Allah. Baru di saat kita dikasih stroke, dikasih diabetes, dikasih darah tinggi, baru kita ingat mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi hamba yang seperti ini. Tapi kita ikhlaskan. Ketika kita diberi kesehatan, lalu kita kembalikan untuk beribadah, kita kembalikan untuk membangun tali silaturahmi. Yang kedua, Allah uji kita dengan harta. Inilah harta. Allah Rasul mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnah ummatin mal. Setiap umat ini ada ujiannya dan ujian dengan adalah harta. Banyak pecah silaturahim karena harta, keluarga putus karena harta. Kalau dia berilmu, hartanya akan dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia pun merasa dibatasi hartanya, dia tahu dilahirkan ke bawah apa, nanti dihisapnya sedikit dan masuk surga lebih dahulu. Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, diuji melalui anaknya. Inilah kita sebagai orang tua kita, ketika kita memenuhi sandang, pangan, papan untuk anak kita,
kita mendidik pendidikannya, kita mendidik anak kita, itu hakikatnya kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari nafkah. Oleh karenanya, ingat Pak, kita jangan hanya memberikan warisan kepada anak kita. Pada hakikatnya anak kita lah warisan kita. Ya Zahri wa Zahirati, wahai pusakaku, wahai warisanku, wahai anakku, kapan ketika kita sudah wafat meninggal dunia, maka warisan kita akan muncul, yaitu anak-anak kita. Oleh karena begitu indahnya ketika kita sudah mati wafat meninggal dunia, tapi anak-anak kita membangun keakraban, keharmonisan dalam ilmu dan amal, maka kata Kiai Sa'di Al-Batawi, kalau mau melihat keadaan orang tuanya di alam kubur, lihatlah keadaan anak-anak di dunia. Apakah dia ingat pada orang tuanya ketika di alam kubur? Ya rahimahullah, itulah 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamalkan 3 amalan tersebut. Salat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua, dan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wa taufiq wal azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qahhar al-aziz al-ghaffar muqaddir lana hadha tazkir al-qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi billahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrah wa bi rahmatika waj'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna hadhihi Indonesia baldatan thayyibatan fi hakamuka wa sunnatu rasulika alaihi ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum fadhkurun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru la ni'mahu yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.